Baik, terima kasih operator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Nah, gimana nih kabarnya? Kita ketemu lagi di acara Tax Live bersama kami, para penyuluh pajak di Direktorat PD Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kali ini, sore hari ini, kita akan membicarakan hal yang sama, gitu ya, sama dengan minggu lalu. Karena kenapa? Karena banyak kawan pajak yang bertanya-tanya ya terkait dengan Pak, saya penasaran nih, bahas lagi dong terkait dengan bukti potong. Nah, kali ini kita akan coba bahas di episode ke 123 ya, CIE 23 gitu ya, episode CIE 23. Nah, kita akan bahas terkait dengan Peraturan Dirjen Pajak Per nomor 2 tahun 2024. Nah, nanti akan lebih detail lagi dan lebih jelas lagi. Bersama saya ada nih teman sesama penyuluh juga nih yang akan menjadi narasumber di acara ngobrol kita di acara Tax Live, yaitu dengan Mas Bima Pradana Putra. Gimana nih Mas Bima? Halo Mas Iqbal. Siap. Kita kumpul lagi Mas Bima ya. Kita mau ngobrol-ngobrol pajak lagi nih. Sudah lama nggak duet kita ya. Iya, sudah lama nggak duet nih. Nggak ngobrol di depan kamera. Siap. Tentunya ditemani oleh kawan-kawan pajak semua. Nah, kalau kita lihat nih Mas Bima, animo dari kawan pajak sudah masih sangat penasaran lah terkait dengan peraturan ini, terkait dengan bukti potong untuk PPh pasal 21, karena memang kita tahu ya Mas Bima ya, ini aturan baru gitu ya. Terus juga kita tahu bahwa sebelumnya sudah muncul peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 terkait dengan adanya perubahan tarif gitu ya untuk PPh pasal 21. Jadi bukan jenis pajak baru. Betul. Tapi adanya perubahan tarif. Yang mana tentunya akan berefek kepada cara hitungnya. Nah, itu diatur di PMK 168 tahun 2023. Betul. Nah, kemudian ini kita udah tahu tarifnya. Ini kita udah tahu cara hitungnya. Nah, ini gimana cara mengadministrasikannya? Nah, sebenarnya ini diatur di Per nomor 2 tahun 2024 ini ya Mas Bima ya. Iya, betul Mas. Terkait dengan pembuatan bukti potong dan juga terkait dengan pelaporannya di SPT Masa. Nah, teman-teman silahkan ya, nanti kalau misalkan mau bertanya lagi gitu ya terkait dengan Per 2 tahun 2024 ini ya, silahkan nanti diisikan saja seperti biasa di kolom chat ya. Nanti kita akan sama-sama nih membahas itu semua, tentunya dengan Mas Bima dan juga saya di sini ya di acara Tax Live kita bersama. Oke. Mungkin kita bisa langsung saja Mas Bima, karena Tax Live ini kan sangat sebentar. 30 menit gitu ya, 30 menit. Takutnya nanti kameranya mati gitu ya. Oke. Nah, kita langsung saja ke bahasannya nih, ke obrolan kita Mas Bima. Siap Mas Iqbal. Nah, kita ulangi lagi supaya kawan pajak yang mungkin di episode sebelumnya belum melihat belum melihat acara yang minggu lalu gitu ya. Kita coba bahas dari awal lagi nih. Nah, mungkin bisa disampaikan nih Mas Bima untuk yang pertama. Ya, kenapa Per 2 tahun 2024 ini muncul? Apa yang melatar belakanginya? Mungkin juga sedikit di spill gitu ya. Apa sih? Ada pokok-pokok perubahan apa sih di situ? Nah, silakan Mas Bima. Oke Mas Iqbal. Terima kasih. Halo kawan pajak, selamat sore. Ketemu lagi, saya sudah lama ya tidak live IG ya. Biasanya dibolong sama Mas Iqbal nih kebetulan. Nah, tadi pembahasannya adalah mengenai Per 02, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 02 tahun 2024 nih Mas Iqbal. Betul. Kalau dibaca tentangnya nih agak panjang. Mungkin saya baca ya. Makanya itu tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26. Jadi untuk pasal 21 dan pasal 26 ya. Serta bentuk dan isi tata cara pengisian dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26. Jadi memang kalau kita lihat dari judulnya sendiri, ini untuk cara buat bukti potongnya gimana Mas? Yang kedua adalah dia bentuknya seperti apa? Isinya seperti apa? Cara mengisinya seperti apa? Dan yang terakhir, kita cara menyampaikan SPT-nya seperti apa? Betul sekali. Untuk PPh pasal 21 dan 26. Seperti itu ya. Nah, kenapa sih ada peraturan ini? Tadi sebenarnya Mas Iqbal sudah sedikit ngulik tuh. Ngulik dikit ya. Iya.
bahwa emang awalnya kan kemarin kita kenal ada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Itu keluarnya di Desember ya. Desember 2023. Iya. Di sana memang ada sedikit perubahan sedikit cara kita menghitung PPh pasal 21. Betul sekali. Kita sebutnya dulu banyak ramai dibicarakan bahwa dinamanya TER, tarif efektif rata. Rata-rata. Seperti itu. Nah, dengan adanya TER kita sedikit berubah untuk hitung masa. Betul. Bayangannya saat kita berubah ngitung masanya setiap bulannya nih Mas, pasti laporan juga ganti itu caranya. Pastinya ya. Pasti. Untuk mengakomodir itu ya. Iya, pasti. Nah, untuk cara menghitungnya dengan TER itu sudah ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tadi, Betul. 2023. Sudah di sana cara menghitungnya seperti apa dan lain sebagainya sudah ada. Iya. Nah, tetapi karena nanti tadi sudah kita bahas, kalau ada tarif baru pasti SPT-nya ganti tuh, geser sedikit, Betul. berubah-berubah. Iya, Di pastinya. PMK 168 juga mengubah beberapa hal yang dulu tidak ada. Atau ternyata dia merupakan sesuatu yang diubah, disederhanakan. Iya. Diubahlah di dalam PL02 ini. Iya, karena Sebenarnya, memang ya. itu aturannya dibuat buat menyederhanakan. Iya, ya, betul. Karena perhitungan banyak sebelumnya itu ya. penyederhanaan nanti kawan pajak akan lihat nih, ada yang berkurang, walaupun ada sedikit yang nambah. Ya. Tapi nambahnya biasanya mengenai informasi sebenarnya. Oke. Justru menambahkan informasi. Supaya Seperti itu. lebih komprehensif Iya, ya, betul. malah Seperti lebih mudah monitoringnya. Agar SPT 21 nih, 26 itu lebih mudah dibaca. Siap. Seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah tuh dasar latar belakang pertama adanya peraturan yang sebelumnya memang. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat Direktur Jenderal Pajak jarang sekali mengeluarkan PER ya Mas ya. Jarang Ya, agak jarang ya. Nah, itu sebenarnya untuk yang bentuk isi dan tata cara harus diubah dalam bentuk PER Mas. Itu amanat Oke. di dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 243 Iya. tahun 2014. Oke. Emang di situ ada di pasal 26 itu ngasih tahu kalau bentuk, isi, tata cara pengisian diubahnya pakai peraturan Direktur Jenderal Pajak. Oke. Jadi sebelumnya ada juga peraturan Dirjen Pajak yang mengatur ini Ada. sebenarnya. Oke. Dia PER 14. Oke, Nah, siap. tahun 2013. Sudah 2013. lama juga nih, Iya, sudah iya. 10 tahun lebih ya berarti Iya. ya. Nah, memang sudah perlu diubah kalau kita lihat seperti itunya. Nah, yang penting karena tadi yang diubah adalah penyederhanaan, ada juga penambahan informasi. Betul. Ini untuk apa? Agar kita tingkatkan lagi pelayanan DJP sebenarnya. Iya, betul Kepastian hukumnya, kemudahannya itu ditingkatkan dengan adanya PER ini. Nanti Iya. kawan pajak bisa lihat yang ditambah nih apa, yang jadi makin mudah dibaca, jadi malah sulit. Silakan diskusi di chat ya, seperti itu ya. Iya, siap. Oke, sementara seperti itu Mas latar belakang Mas. Baik, siap. Terima kasih Mas Bima. Ya. Nah, tadi mungkin sudah ya terkait dengan latar belakang. Jadi teman-teman tahu nih, kenapa nih muncul peraturan Dirjen Pajak ini ya? Karena sebenarnya ini mengakomodir terkait dengan pengaturan di atasnya tadi ya Mas Bima ya, PP 58 dan juga PMK 168 yang tentunya adalah terkait dengan adanya perubahan skema perhitungan PPh pasal 21. Nah, mungkin tadi Mas Bima saya juga sedikit nanya kan. Nah, dengan adanya PER ini kan ini mengganti PER sebelumnya tadi ya. Ya, betul. PER 14 tahun 2013. Nah, mungkin bisa di-spill juga nih. Apa nih pokok-pokoknya dulu deh. Oke. Perubahannya apa saja gitu ya yang ada diatur di PER nomor 2 tahun 2024 ini. Silakan Mas. Oke, siap. Mas Iqbal. Perubahannya secara garis besar hanya ada 3 Mas. Siap. Nah, yang pertama adalah konsep kalau dulu kita kenal ISPT, Ya, aplikasi ISPT. desktop, Oke. kita geser jadi aplikasi berbasis web Berarti di dalam PER siap. diatur. Itu sarananya berarti. Iya, ya? sarana. penyampaian SPT-nya Iya, nih. betul. Siap. Yang kedua ada beberapa penyesuaian bentuk formulir. Oke. Tadi karena ada beberapa perubahan pengaturan di PMK 168. Oke. Atau ada beberapa informasi yang ternyata formulir ini sebaiknya ditambahkan informasi ini gitu loh. Nanti akan dilihat ada keterangan, ada surat keterangan domisili dan lain sebagainya seperti itu. Nanti kita detailkan ya. Siap. Yang ketiga ada satu penambahan bukti potong memang. Oke. Ini terkait dengan PMK 168 dan TER. PP 58 juga karena pakai TER harus yang hitungnya lebih mudah, orang jadi bisa tahu sebenarnya berapa sih pajaknya dia. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam salah satu tambahan formulir bukti pemotongan yang kita sebut bukti pemotongan bulanan. Seperti itu, Mas. Ini sih dari ini hanya 3 itu aja, Mas. Hanya 3 Iya, sebenarnya. sebenarnya. Tapi dari 3 itu mungkin bisa didetailkan lagi Siap, ya Mas Bima ya. siap. Karena memang tadi sampaikan adanya tadi
perubahan aplikasinya. Iya. Jadi mungkin saya spill dikit juga Siap, nih Mas Bima ya ke Iya. teman-teman pajak. Jadi kalau per Januari untuk masa Januari 2024 sama ke sininya gitu ya. Ya. Bahasa sederhananya nanti kita pakai aplikasi baru Oke. gitu ya. Ya. Nah, kalau misalkan untuk yang sebelumnya maksudnya Desember 2023 ke belakang kan kita tidak memungkiri adanya pembetulan seperti Ya, itu Mas betul, Bima ya. betul. Dan juga banyak yang tanya juga nih, bingung Pak kalau pakai aplikasi yang terbaru bisa nggak untuk yang masa sebelumnya Oke. gitu ya, Desember 2023 ke belakang. Nah, mungkin bisa kita jawab juga nih Mas Bima Oke, ya, siap karena sekalian. hal tersebut masih menggunakan pengaturan yang sebelumnya di Oke. Per 14 tahun 2013 tadi. Jadi menggunakan aplikasi ISPT desktop. Ya. Jadi cut off-nya gitu ya Mas Ya, Bima ya, betul. di Januari 2024. Oke. Kita detailkan lagi kan pajak supaya lebih memahami lagi nih. Tentunya ada kaitannya dengan pemenuhan kewajiban kita nih ya dan pemenuhan kawan pajak semua. Apalagi kalau kawan pajak sebagai pemotong nih di perusahaannya nih harus paham nih terkait dengan hal ini. Oke, yang pertama mungkin Mas Bima. Nah, kita tadi sampaikan adanya aplikasi baru tadi ya, dari desktop menjadi web gitu ya. Itu kan sarana penyampaian. Mungkin lebih detail lagi bisa disampaikan oleh Mas Bima nih. Seperti apa perubahan yang terjadi dan juga mungkin sedikit spill juga nih Mas Bima terkait yang tadi adanya tambahan jenis potong baru tadi katanya ya. Nah, itu seperti apa tuh? Ya, mungkin silakan dijelaskan kepada kawan siap, pajak. Mas Iqbal. Terima kasih. Tadi yang pertama sarana yang ditanya. Tadi kita bahas secara besarnya yang berubah adalah ISPT desktop yang biasanya diinstal di komputer kawan pajak nih, kita geser ke web, Mas Iqbal. Jadi nantinya semuanya kawan pajak aksesnya ke web untuk mengakses ISPT yang namanya nanti kita gantilah, ada namanya nanti di belakang kita lihat. Lalu yang kedua, terus gimana tadi untuk aplikasi yang lama Mas, untuk kita pembetulan yang lama? Nah, itu. Nah, ya itu tetap pakai yang desktop sih. Tetap pakai desktop. Untuk masa pajak tahunan 2023 dan Desember 2023 ke bawah. Jadi itu jangan dihapus ya, jangan dihapus itu dulu masih di bisa komputer. dipakai gitu. Itu masih bisa dipakai. Biasanya nanti dipakainya kapan? Saat ada pembetulan sih, Mas. Normalnya kan ini seharusnya kita hanya tinggal membuat 1721 yang tahunan ya. Seperti itu. Jadi ya seharusnya setelah itu terakhir, habis itu kita masuk ke ISPT yang web. Kita masuk di dalam DJP online. Mungkin kalau kita spill namanya aja ya. Siap, silakan. Bupot 2126. Kayaknya ada ditulis juga tuh Mas di aturannya ya. Di aturannya di PL 02 langsung ditulis. Namanya dia adalah Bupot 21/26 nama aplikasinya. Nah, pertanyaannya adalah di PL 02 ini masih boleh nggak nyampein dalam bentuk kertas? Nah, masih boleh Mas. Tapi dia ada kondisi-kondisi tertentu kalau dia mau menyampaikan bentuk kertas. Yang biasanya saat sistem mati dan lain sebagainya. Berarti ada syarat dan ketentuannya. Betul. Nah, sekarang ditanya lagi, dulu kan pakai CSV, Pak. Iya. Gimana tuh untuk CSV nih? Ya, jadi kan masih dipakai nggak untuk lapor gitu kan? Yang dokumennya banyak gitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, kalau CSV itu kan dia satu-satu disimpan di punyanya kawan pajak ya, di komputer kawan pajak ya. Betul. Terus diupload ke DJP online kan kayak gitu dulunya. Nantinya enggak. Karena ISPT sudah web, ya lapornya di sana langsung. Tidak ada file yang dibuat dari ISPT-nya kecuali di-download. Gitu. Tapi di dalam Bupot 2126 akan ada menu impor. Jadi kawan pajak jangan khawatir, Pak, data kami banyak. ISPT yang lama kami pegawainya banyak. Terus gimana nih untuk bisa dipakai lagi? Ada kok sarananya tetap. Kalau dari sisi sarana masih ada. Yaitu fitur import ya. Kita bisa masukkan Excel ke dalam Bupot 2126. Baik. Yang biasanya macam-macam nih. Bisa untuk mengisi SPT duluan, bisa nanti untuk menginput bukti potong dalam jumlah banyak bisa juga. Atau misalnya nih ternyata Pak kami perlu cetak Pak, gimana Pak? Bisa. Jadi sebenarnya terkait dengan kemudahan di aplikasi lama masih dipakai ya. Masih dipakai. Jadi memang ada yang bertanya tuh Mas Bima, ada yang khawatir kalau pakai
ISPT desktop kemarin kita bisa import gitu. Apa Iya. di sini ada karena kan Ada. karena mereka khawatirnya ini web nih, Iya. apakah ada pasal itu? Ternyata ada. Ada, Tadi sudah dijawab ada. oleh Mas Bima. Dan juga tadi ada beberapa pertanyaan mungkin di sana di Instagram ya saya cek juga ada ke arah situ. Jadi bisa kita langsung jawab nih Mas Bisa, Bima bisa. ya. Jadi terkait dengan fiturnya, terkait dengan import atas dokumen yang banyak itu masih difasilitasi. Oke, baik. Nah, ada satu lagi tadi pertanyaannya soal Ya. bukti potong ya. Soal Bukti tadi potong ada yang baru ya? yang baru Iya. tadi karena di pokok perubahan disebutkan tadi oleh Mas Bima ya. Ada tambahan bukti Iya. potong nih. Siap. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, Bukti Mas. potong tambahan nih bukti potong apa sih? Iya. Ini adalah kita sebutnya bukti potong PPh pasal 21 bulanan, Mas. Oke. Untuk siapa dia? Dia untuk pegawai tetap Ya. ataupun pensiun yang menerima uang pensiunnya berkala. Siap. Terus pegawai tetap ngapain Pak dapat bukti potong bulanan? Mm-mm. Ya untuk bukti bahwa pegawai tersebut, pegawai tetap, dia sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja. Oke. Dulu dikasih nggak Mas? Dikasih kok kadang-kadang. Iya dikasih. Cuma di dalam konsep ini kan lebih mudah. Mm-mm. Dia bisa cross check sendiri sebenarnya. Siap. Bukti potong bulanan tersebut benar nggak? Oke. Kalau dulu kan ada pemberi kerja yang tidak memberikan. Siap. Ada yang Ada memberikan. yang memberikan Nah, juga. kalau sekarang di aturannya dia sejak PMK 168 memang diwajibkan untuk Oke, diberikan. Jadi sudah diatur sebenarnya Iya. Pak, ya. Jadi kaitannya mungkin ini jenis bukti potong yang baru karena ada skema potongan baru ini ya. Iya, betul. Iya, per bulanan tadi Betul, untuk betul. pegawai tetap. Dan jadi mungkin bisa dicatat ya oleh kawan pajak juga tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bima bahwa si pemberi kerja yang memotong ya udah ada kewajiban sekarang nih memberikan bukti potong bulanan ini. Oke. Gitu ya. Dan juga dari sisi si penerima penghasilan kayaknya sekarang udah mudah nih Mas Bima ya. Tadi disampaikan oleh Mas Bima bisa cross check gitu. Iya. Jadi sama-sama memahami kewajibannya dan haknya seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi ya biasanya kita nih sebagai pekerja bingung pajak kita segini bener gak ya hitungnya. Iya, Nah betul. kalau sekarang kan ternyata skemanya gampang, terus tadi terkait dengan administrasinya juga ternyata ada kewajiban diberikan bulanan sehingga ya mudah gitu ya untuk Iya, kita mengetahui. seharusnya ini menjadi kita menyamakan lah ya playing field-nya ya antara si pemberi kerja dengan si pegawai. Oke. Pegawai bisa cek tiap bulan, jadi di setahunnya pas, atau si pemberi kerja juga bisa ngerasa oh saya sudah adil sama pegawai saya seperti itu. Ada istilah baru ya, same playing field tingginya seperti itu ya Mas Bima ya. Oke, baik. Oke, berikutnya mungkin Mas Bima kita detailkan lagi ya. Tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Bima terkait dengan bahwa Per 02 ini adalah bagian yang mengakomodir terkait dengan pengaturan sebelumnya di PP 58 dan Betul. PMK 168. Betul. Nah, ini ada juga yang bertanya nih Mas Bima. Jadi beberapa edukasi perpajakan Oke. sebelumnya gitu ya. Ya mungkin saya sarikan juga ke sini Siap, gitu ya. siap, Mas Ada Iqbal. yang bertanya, kalau dulu Pak untuk pegawai tetap ya yang ternyata penghasilannya di bawah PTKP itu kan kita administrasikan di SPT-nya itu dengan cara digunggung. Oh iya, betul. Ya. Nah, kemungkinan seperti apa nih yang akan terjadi dengan perhitungan sekarang Ya. karena penerapan skema TER. Ya, Bahwasanya yang mereka pahami gitu ya terkait dengan edukasi yang kita kasih gitu ya Mas Bima, bahwasanya tidak ada lagi mekanisme tidak dipotong, Ya. tapi dipotong, tapi kemudian ternyata dapatnya tarifnya 0%. Ya. Artinya pajak utangnya 0 Betul. gitu ya. Nah, itu mengadministrasikan seperti apa? Apakah masih ada pembedaan antara pegawai tetap yang penghasilannya di atas PTKP dengan di bawah PTKP Ya. seperti administrasi di ketentuan yang sebelumnya? Silakan Mas Bima. Ya, baik. Kalau kita lihat nih, Mas Iqbal, di SPT 17211 bagian B, itu kan di bawah dulu. Ya. Ada kata-kata baris pegawai tetap dan pensiunannya yang penghasilan tidak melebihi PTKP. Ya, betul. Hanya satu kotak, Betul. berapa angkanya? Ya itulah yang orang bilang sebagai digunggung. Gunggung ya. Nah, Karena gampang nulisnya. iya, betul. Jumlahnya aja. Karena PL 02 ini mengatur mengenai bentuk isinya, sudah tadi Mas Iqbal sudah bahas bahwa di PP 58 dan PMK 168 kita mengenal tidak dipotong, tetapi dipotong paling kecil dengan tarif 0%. Kan gitu ya. Oke. Paling kecilnya ada tarifnya 0%, yang setelah kita hitung ya 0% dikalipun berapapun penghasilannya tetap 0 nol. gitu. Nah, tetap ada tapi kita berikan penghasilan. Ada PPh-nya walaupun tarifnya 0% dengan TER. Oke. Seperti itu.
Jadi kita tetap harus merinci daftarnya. Oke, Jadi mendetailkan kita itu ya. saat baris itu kita hilang tuh baris yang penghasilan tidak melebihi PTKP satu kotak, kita geser menjadi tabel tersendiri, Oke. tabel tambahan. Di bawahnya di bagian B-nya, kalau dulu kan A-nya tuh detail yang pertama, detail semua yang dipotong dengan PPh-nya berapa, dulu digabung di bawah jadi yang digunggung, sekarang dia jadi B. B Oke. itu listnya, isinya adalah list. Oke. Mana-mana saja pegawai tetap yang memang penghasilannya itu tidak melebihi PTKP. Siap. Dia nol dan lain sebagainya, dia akan masuk ke sana. Seperti Oke, itu. baik. Mungkin nantinya jadi banyak yang kalau kita lihat, oh sebenarnya kalau dicetak jadi tebel nih jumlah Iya, satu betul, kita betul, nih. betul. Ya tidak ada masalah karena kan by system ya Mas ya di Iya, web ya. iya, iya. Untuk input kita harapkan teman-teman kawan pajak itu menggunakan impor kalau memang pegawainya banyak. Tapi saat lihat hasilnya ya silahkan mau dicetak bentuk PDF aja boleh atau disimpan dalam bentuk web saja pun akunnya cukup sebenarnya tidak ada masalah. Seperti itu sih Mas Iqbal. Siap, siap. Jadi sebenarnya aplikasi juga dibuat untuk memudahkan ya Mas Bima ya. Jadi kawan pajak gak usah khawatir. Jadi aplikasi ini apakah berhenti di sini pengembangannya? Tidak juga ya Mas Bima ya. Nah nanti silakan kalau memang ada terkait masukan-masukan gitu ya, terkait dengan pengimplementasian dari aplikasinya, silakan kabari kami gitu ya melalui kanal-kanal resmi milik Ditjen Pajak RI. Kiranya nanti kalau memang bisa diterapkan untuk menyempurnakan aplikasinya ya kita akan sama-sama memperhatikan hal tersebut gitu ya. Kalau kita lihat nih Mas Iqbal, memang aplikasinya masih berjalan terus ya Betul, perubahannya betul, ya. betul. Masih banyak concern antara lain ya tadi confidentiality Ya, itu mengenai Pak aplikasi pajak itu harus yang akses adalah orang HRD biasanya kalau di betul. perusahaan atau benar-benar orang teks tapi yang satu orang aja Pak kayak gitu. Itu masih berjalan. Semoga sudah kita juga di sini nggak dapat update-nya ya tapi mudah-mudahan perubahannya benar-benar day by day teman-teman ya. Iya, Kawan betul pajak ya. sekali. Hari ini mungkin udah upload. Iya, Tapi besok bisa lagi jadi ada perubahannya sampai ke titik dia sempurna. iya. Nah, kita masih bisa diskusi banyak. Misalnya kalau ternyata Pak itu kan kalau di PL02 formatnya ganti tuh Pak. Tapi cetakan EBUPOT 21 masih yang lama. Silahkan. Boleh melalui komen di sini kita tulis. Nanti teman-teman yang mantau, oh iya nih masih ada yang belum masuk. Atau ya silakan kalau melalui channel yang lain pun tidak ada masalah sih Mas ya. Ini perubahan yang memang lagi-lagi baru nih teman-teman. Kalau yang instansi pemerintah enak. Sudah pernah pakai dia. Sudah pernah pakai ya, sudah duluan 21 malah duluan. Tapi mereka. untuk teman-teman usaha nih, kawan pajak yang di titik usaha, memang ini adalah sesuatu yang baru. Walaupun kalau menurut saya pribadi sih Mas, tampilannya kan sama sama ISPT Mas. Iya, Tidak betul. ada perubahan banyak. Iya, cuman bedanya sekarang di web aja. Iya, betul, gitu ya. betul. Cuman mungkin tadi masalah konfidensial ini Mas Bima ya memang jadi concern bagi teman-teman dan kawan-kawan pajak semua nih, apalagi pihak swasta ya. Iya. Karena tadi oleh Mas Bima sampaikan memang memperhatikan terkait dengan kerahasiaan dari penghasilan atas pegawai-pegawainya. Nah, ini juga menjadi bahan pemikiran kami gitu ya, Mas Bima, masukan-masukan yang memang luar biasa nih dari kawan pajak selama ini di edukasi perpajakan dan sudah menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penyempurnaan di aplikasinya. Oke, Mas Bima, kita lanjut lagi nih Mas Bima ya. Karena waktunya juga masih banyak nih Mas Bima nih. Oke. Monggo Mas Iqbal, silakan. Nah, mungkin bisa jelaskan juga nih Mas Bima. Tadi Mas Bima kan men-spill juga nih ada tambahan-tambahan ya yang berubah di bukti pemotongannya. Ya tadi sampaikan ada tambahan terkait dengan kolom keterangan, ada tambahan terkait dengan adanya penyebutan atau penambahan data NIK gitu ya. Nah, mungkin itu bisa coba dijelaskan bagian mana-mana yang adanya perubahan dan mengapa adanya seperti itu. Tentunya ya buat kemudahan dalam membaca ya. Silakan Mas Bima, silakan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat perubahannya ini memang mengakomodir kawan pajak juga. Beberapa istilah yang memang secara umum tadinya di SPT kita sebelumnya agak sulit dimengerti Mas. Betul. Jadi ada perubahan judul untuk kode objek pajak nih kawan pajak. Yang pertama nih yang dulu kita kenal ada istilah di SPT itu petugas dinas luar asuransi. Wah, bingung kita. Padahal kalau di lapangan nggak ada tuh nama itu. Ya kita kenalnya dia agen asuransi. Ya itulah yang salah satu yang diubah. Ada yang kita kenal sebagai distributor multi level marketing ataupun MLM dulunya. Kita ganti lagi-lagi di sini menjadi distributor pemasaran berjenjang yang memang secara bahasa lebih
ini yang EYD proper ya, EYD PWB ya, dan sesuai dengan sebagainya. bahasa Indonesia yang Dan baku. ada lagi nggak yang berubah terkait dengan judul-judul KOP itu? Ada. Iya. Yang pertama adalah yang terakhir adalah terkait dengan bukan pegawai, Mas Iqbal. Oke, baik. Dulu kan di peraturan yang lama bukan pegawai, ada yang berkesinambungan, Siap. ada yang tidak berkesinambungan, dan Betul. itu kode objek pajak sendiri kalau dulu Iya, masing-masing. betul, masing-masing. Nah, di PL2 ini itu dihapus. Di SPT-nya nanti pada saat kita memilih objek pajaknya tidak ada lagi tuh. Oke, karena memang skemanya berubah ya maksudnya Iya, ya. kata-katanya hanya bukan pegawai lainnya. Seperti Iya. itu kata-katanya. Jadi ini memang mengcover, mengakomodir terkait dengan yang ada di contoh di PMK 168 Iya, ya, betul, Mas Bima ya. betul. Karena untuk bukan pegawai tidak lagi menerapkan yang tadi berkesinambungan, tidak berkesinambungan, juga tidak menerapkan menghitung secara kumulatif gitu ya Mas Bima. Jadi memang ya ada perubahan Iya. gitu seperti Masih itu. ada lagi Mas yang Oh, nambah, masih banyak. Apa Mas, lagi? sebenarnya. Silakan Iya. Mas Bima. Masih banyak sebenarnya kawan pajak ya. Apa sih yang detail di sini lagi? Di SPT sebelumnya kita tidak detail membahas mengenai PPh yang ditanggung pemerintah, Mas. Oke, baik. Berapa sih PPh yang ditanggung pemerintahnya? Hmm. Berapa sih itu untuk ditanggung pemerintah atas apa sih informasinya? Nah, itu sekarang masuk ke dalam kolom keterangan. Di kolom keterangan itu kita bisa isi, Mas. Ini ditanggung pemerintah nomor berapa, atau misalnya karena dia mendapatkan fasilitas apa seperti gitu ya. itu, atau mendapatkan SKB di sana. Itu kolom oke. keterangan itu akan terbuka di sana. Oh, jadi lebih informatif ya Iya, Mas Bima ya. secara SPT lebih informatif. Kalau kita lihat ada lagi nggak? Masih Masih Iya, banyak masih banyak sebenarnya. Iya. Karena PMK 168 juga banyak memberikan kemudahan. Oke. Salah satunya adalah terkait dengan zakat ya. Oh iya. Nah, siap. kalau zakat kan dulu di luar posisinya. Hmm. Orang melaporkan zakat saat dia melaporkan SPT tahunan. Tapi saat dia dibayarkan melalui pemberi kerja, masuknya tempat dapat, lain iya. gitu. Kalau sekarang dia dalam baris sendiri Mas di SPT. Saat pemberi kerja memberikan fasilitas kepada pegawainya, mau nggak membayarkan zakat ataupun sumbangan keagamaan melalui kami? Oh, oke. Nah, itu bisa dimasukkan di kolomnya, ada kolomnya sendiri. Oke, Jadi lebih informatif dan lebih jelas bagi si penerima penghasilan, si Oke. pegawai. Oh, ini loh ada kolom zakat-zakat saya masuk di sini titik Oke. ini gitu loh. Tidak kehitung secara langsung. oke, itu di Iya. formulir 1721 21-nya, A1 ya. iya. Oke, nanti memudahkan buat kawan pajak memenuhi kewajiban perpajakan SP tahunannya Betul. ya. Jadi data informasinya masuk ke situ. Ya. Dan catatan saja ya Mas Bima dan teman-teman juga nih, perhatikan juga zakat dan sumbangannya juga yang terdaftar. Iya, betul. Gitu Iya, zakat dan sesuai dengan sumbangannya harus peraturan. terdaftar. Iya, Betul. seperti itu. Oke, ada lagi nggak Mas Bima? Masih banyak, Mas. Masih banyak. Tenang saja. Siap, silakan. Ada, Mas. Kalau yang umum adalah NIK ya. Oh ya, itu, Ya, Mas. itu sebenarnya yang hampir pasti. Pasti ya. Kita udah sepakat bahwa NIK sebagai NPWP. Oke. Jadi kolom NIK masuk ke dalam SPT-nya. Siap. Seperti itu. Dan yang berikutnya biasanya terkait dengan ini, Mas, keterangan domisili, Mas. Oke. Dulu di 1721-nya itu tidak ada, Mas. Kalau kita menggunakan fasilitas surat keterangan domisili nih, itu tidak ada kolom dia SKD nomor berapa, surat keterangan domisili nomor berapa. Baik. Sekarang ada. Oh, Informasi oke. ini mungkin untuk teman-teman pegawai tidak terlalu terpakai ya. Iya. Tapi untuk yang memanfaatkan ini sebagai validasinya Iya. bahwa SPT saya ini adalah SPT yang memanfaatkan surat keterangan domisili. Nomornya segini, jadi Iya. cocok dengan yang dia punya. Ya, Sudah diinput oleh pemberi kerja. Tidak lagi masalah seperti itu. jadi memudahkan juga ya dari pihak DJP pun ya melihat ya memang pakai SKD, makanya Ya. memang tidak sesuai dengan ketentuan domestik Ya, misalnya betul. gitu ya, karena memanfaatkan P3B atau tax treaty terkait dengan penghitungan untuk PPh pasal 26-nya. Oke, mungkin ada lagi Mas Bima yang perlu disampaikan terkait perubahan-perubahan yang ada di bukti potongnya. Sebenarnya sih tadi sudah sampai semua, Mas ya. Oke. Jangan terlalu banyak juga Mas memberikan informasi, Mas, nanti Iya. kawan pajak pusing. Iya. Intinya adalah kita berlakukan PL2 ini sejak Januari bersamaan dengan PP 58 dan PMK 168. Oke, Sama. baik. Kita pakai bentuk isi formulirnya, gimana cara menyampaikannya, kita gunakan mulai masa Januari 2024. Cut off ya, Iya. Januari 2024. Nah, EBUPOT-nya tadi kan sudah dijelaskan kalau sarana utamanya ya si EBUPOT 2126 ini. Memang masih berjalan nih kita lihat. Sudah ada untuk yang masa, masih menunggu untuk yang tahunan. Oke.
sudah ada konsep confidentiality, mungkin sedang dites dan lain sebagainya. Silakan kawan pajak sambil jalan nih, sambil kita masih punya waktu ya, masih di awal bulan ya, untuk pelaporan Januari, masih ada waktu nih sekitar 8 hari gitu kan. Oke, siap. Enggak 8 hari malah, lebih dari 18 hari ya, 18 tanggal hari. 20. Sambil disampaikan apabila ternyata, Pak ini saya akses tidak bisa dan lain sebagainya. Silahkan disampaikan melalui channel apa aja, agar kita bisa sampaikan teman-teman terkait. Nggak apa-apa, via kolom chat juga bisa ya gitu ya. Lewat sini juga ditanya Silakan. jawab boleh juga Boleh, ya. boleh. Nanti Silakan. kita akan membawa itu semua di follow up ya ke pihak yang memang pengembang aplikasinya gitu ya. Mudah-mudahan ya memang bisa diselesaikan dan memang memberikan kemudahan kepada kawan pajak seperti itu. Nah, Mas Bima, mungkin materinya kita cukupkan dulu nih ya. Nah, kita coba berlanjut ke kolom tanya jawab karena ternyata ya nggak kerasa nih Mas Bima. Kita ngobrol udah lebih dari 30 menit. Lewat 1 menit. Oke, tapi kita janji kan tadi di awal bahwa kita mau bahas juga pertanyaan dari kawan pajak. Oke, kita coba bahas yang pertanyaan pertama dari Azkia Dila Suryani nih, Mas Bima. Mungkin ditanyakan seperti ini. Apakah ada aplikasi untuk menghitung PP pasal 21? Mungkin ketika ISPT 21-nya sedang mengalami perubahan di off gitu ya, kita pengen juga menghitung nih. Mungkin terkait kalkulator mungkin Mas. Iya, mungkin ini pegawainya Mas bisa ini Mas. Pengen ini tahu bukan gitu ya. urusan pajaknya nih, dia bukan bagian pajak, tapi ternyata si pegawai. Tadi si pegawai kan akan menerima 1721 yang bulanan tuh Mas, yang baru tuh. Dia dapat tuh buktinya. Nah, lalu kalau si pegawai mau ngecek, dia bisa hitung sendiri nggak? Bisa. Tapi kalau dia ternyata butuh alat bantu nih Pak, penghasilan saya segini, saya masuk tarif yang mana nih? Bingung kan? Tarifnya agak banyak sekarang hotel itu. Silakan akses kalkulator pajak, kawan pajak ya. Kalkulator pajak, kalkulator.pajak.go.id. Alamatnya seperti itu. Nanti hanya tinggal kita masukkan berapa penghasilan brutonya, berapa PTKP-nya, dan dia termasuk pegawai tetap atau pegawai yang menerima pensiun. Kalau hanya 2 itu pilihannya. Jadi nah, bisa trial error itu ya. Langsung kelihatan. Angka yang keluar di kalkulator kalau dia masukkannya tepat ya, harusnya sama dengan 1721 yang bulanan. Seperti itu. Oke. Siap. Itu menjawab ya kawan pajak ya. Jadi pakai kalkulator pajak gitu ya, ada di pajak.go.id. Silahkan dicoba kalau memang ternyata pengen tahu nih cara ngitungnya gimana gitu ya. Tentunya kita sebagai wajib pajak juga pengen tahu gitu ya, gimana nih PPh kita, apakah sudah dipotong dengan baik, dengan benar gitu ya, atau terjadi misalkan ada yang perlu diperbaiki. Nah, mungkin bisa dilihat di situ. Oke, berikutnya kita mau tanya nih. Oke, kita cari dulu. Oke, kira-kira yang terkait pertanyaan untuk dari bebas Mas. Oke, kita cari dulu Mas Bima. Agak kecil ya, saya kurang bisa baca. Oke, sudah diperbesar. Oke, dari Diah Yulia Dewi nih. Selamat sore Pak. Nah, mungkin ngarahnya ke Pak Bima gitu ya. Selamat sore Pak Bima gitu ya. Izin bertanya nih. Untuk perekam bukti potong PP pasal 21 itu diisi dengan identitas staf selaku penginput atau diisi identitas sesuai dengan penanda tangan. Nah, mungkin ini bisa dijawab juga, sebenarnya ada ya di lampiran tuh di tata cara pengisiannya gitu ya. Tata cara pengisian ada tuh sebenarnya. Mbak siapa? Diah Yulia Dewi. Terima kasih pertanyaannya. Nah, terkait dengan perekam ini kan memang menu inilah yang akan digunakan untuk confidentiality Mas, katanya Mas. Betul sekali. Seperti itu. Jadi nantinya kita tambahkan dulu perekam, siapa perekamnya. Nah, perekamnya itu ya staf yang kita percaya untuk memasukkan informasi pajak yang dianggap dia bisa melihat gaji teman-temannya ya sebenarnya ya. Staf khusus yang ditunjuk gitu ya. Yang ditunjuk, seperti itu. Nanti setelah dia dimasukkan di input perekam, dia akan bisa mengakses aplikasi EbuPot dengan khusus hanya dia yang bisa lihat. Itu tadi. Penanda tangan adalah orang yang menandatangani SPT. Seperti itu.
Jadi dibedakan ya orangnya ya, Bu Diah ya, seperti itu. Jadi kemungkinan besar akan ada istilahnya langkah setting awal, Ya. gitu ya. Siapa yang berhak untuk nantinya merekam itu, Ya, betul. gitu ya, mengakses aplikasi ini, dan di situ juga diatur terkait dengan siapakah yang akan ditulis sebagai penanda tangan. Iya, betul. Tentunya nanti akan kaitannya kalau elektronik ada sertol gitu ya Mas Ima ya. Ya. Nah, mungkin kita lihat saja pengembangannya seperti apa, tapi itu semua sudah dipertimbangkan untuk disempurnakan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Mas Ima ya. Oke, siap, Sebelum Mas Iqbal, siap. memang karena waktunya juga nih 30 menit udah lewat gitu ya kawan pajak. Ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Merta PRBWA WA ya. Apa nih? Purbaya apa Purba gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya nih gimana nih Kak? Wih, sekarang panggil kakak. Kayaknya ke saya kalau kakak nih. Oh, Mas. siap. Iya. Asik Mbak jawab sendiri boleh, Mas. Oh, oke, bercanda. Oke, Kak, gimana nih untuk pegawai tetap yang tidak kena pajak, ya? Apakah tetap dibuatkan bukti potong? Nah, mungkin ada kaitannya tadi. Sudah Iya. kita bahas sebenarnya Kak kawan pajak Iqbal ya. mau jawab sendiri tuh. Nah, boleh mungkin saya coba jawab dulu. Iya, siap. Kalau salah silakan dibantu gitu ya Mas Oke, Ima oke. ya. Oke, siap. Mungkin ini ada kaitannya tadi ya dengan bahwasanya kalau pegawai tidak pegawai tetap kalau dulu kan dibedakan ya. Kalau yang di bawah PTKP digunggung isinya ya. Kalau sekarang mau dia di atas PTKP, mau di bawah PTKP didetailkan gitu ya. Karena juga di SPT-nya juga diberikan terkait dengan kolom sendiri ya, bahwasanya untuk yang PTKP-nya di bawah PTKP pun itu didetailkan. Lagi-lagi karena penerapan skema baru yang kita bisa lihat pengaturannya di PP 658 tahun 2003 dan juga di PMK 168 tahun 2003, bahwasanya kita tidak mengenal lagi bahwa tidak dipotong, tetapi dipotong dengan tarif terendah 0%. Artinya semuanya tetap direkam bukti potongnya, dibuatkan bukti potongnya seperti itu, tidak melihat lagi mana yang di atas PTKP, mana yang di bawah PTKP. Mungkin itu ya, Mas Iqbal. Iya, bukan tidak kena pajak, Bukan tapi tidak kena dipotong 0%. Tapi dipotong 0%. Iya, makanya harus dibuktikan gitu masuk. ya, masuk direkam, ada buktinya. Bukti potongnya ya 0 gitu ya, bukti potongnya 0 rupiah. Nah, itu kawan pajak Merta PRBWA. Ya, agak susah bacanya ya. Oke, baik, itu 3 pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan yang bisa kita bahas ya pada sore hari ini Mas Ima ya. Mungkin Tax Army udah jawab mungkin. Tax Army juga saya lihat sudah banyak yang menjawab juga nih. Terima kasih Tax Army. Ada Mas Lintang, ada Om Giarso gitu ya, ada AA Angga gitu ya. Siap. Ada juga Kakak Rian gitu ya. Ada juga ini guru saya nih, Pak Eko. Wah, yang menjawab juga. Ada juga teman nonton bola saya nih, Pak Yuda Wijaya juga ikut jawab nih di sini. Siap, nih. banyak ya. Iya, walaupun klubnya kalah kemarin ya. Mohon maaf nih. Siap. Oke, kawan pajak, tidak terasa ya kita sudah lebih dari 30 menit ngobrolin tentang pajak. Kita bahas lagi terkait dengan bukti potong PP Pasal 21, tentunya terkait pengaturan di Per 02 tahun 2024. Dan semoga apa yang kita bahas kali ini juga menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Amin, gitu ya. amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila ada informasi yang salah, mohon dimaafkan seperti itu ya. Nah, kita sama-sama diskusi, kita sama-sama belajar dalam tentunya tujuan kita adalah supaya pemenuhan kewajiban perpajakan kita dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu ya Mas Ima. Oke, terima kasih kawan pajak atas atensinya. Dari kami, saya Iqbal Rahadian. Saya dan Bima. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sedikit slogan nih Mas Iya, Ima. betul. Slogan baru nih. Jangan sampai salah kayak minggu lalu. Oke. Siap. 1, 2, 3. Pajak kuat. APBN sehat. Oke, terima kasih. Terima kasih kawan pajak. Sampai ketemu di Tax Live berikutnya. Siap.